Hai everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Omar Alwi di channel Ala Trader. Di video kali ini trading for living, tapi agak telat kita tradingnya Pak di hari ini di tanggal 16 Oktober, tentunya di hari Kamis ya, di dini hari di hari Kamis. Oke, saya di sini mau trading seperti biasa, kita trading mendapatkan keuntungan sekitar 400.000 dan kita di saat gagal di angka 200.000 maka kita akan berhenti. Di video kali ini saya mau menggunakan indikator yang paling sederhana saja, yaitu indikator SMA, EMA, dan RSI. Settingan dari SMA saya itu seperti biasa SMA 12 dan SMA 20. Untuk si EMA 42 nya itu saya mengambil dan sedikit modifikasi dari Ajo punya candle. Dari Ajo punya strategi. Strategi Ajo itu mengandalkan dari EMA 50 yang dia untuk melihat dari perkembangan tren di time frame besar. Tetapi menurut saya agak kurang cocok bagi saya karena berbeda kan pandangan dari orang yang melihat. Kalau saya itu lebih suka ke angka 42 karena dia lebih intens terhadap candlesticknya. Itu opini saya, bisa jadi kan, tergantung dari gimana seseorang menilainya. Di sini saya gunakan dari 3 indikator. Yang pertama saya jadikan satu saja, yaitu indikator SMA. Indikator SMA 12 dan SMA 20. Ini untuk melihat persilangan ataupun untuk melihat dari memberikan arah tren. Sedangkan si EMA 42 ini untuk melihat perkembangan tren di time frame besar. Contoh, di saat SMA sudah menyentuh SMA 42 ya. Di saat si SMA 42 sudah menyentuh ke titik ini ataupun seperti ini punya, jika tren sedang turun, EMA-nya lagi di atas ya. Nyentuh dengan ini punya, ini akan terjadi pembalikan arah, harus ditunggu konfirmasi terlebih dahulu. Itu fungsi dari SMA 42. Sedangkan dari si SMA 12 dan 20 itu untuk melihat dari pembalikan arah saja. Untuk indikator di bawah, indikator RSI Relative Strength Index, di sini saya gunakan untuk melihat dari overbought ataupun oversold dari tren. Jadi maksud saya, misalkan terjadi tren turun yang sangat mendominasi seperti ini punya di jam 1.30 tadi. Oke. Ini saya akan follow tren karena memang trennya memang sedang turun sekali terlihat. Tetapi dengan kita menggunakan RSI 14 boleh, 10 boleh. Di sini kita bisa melihat dari sesuatu tren yang mau membalikan arah ataupun sudah masuk ke bagian oversold ataupun overbought. Ingat, oversold itu berada di bagian bawah. Kalian ingat aja sol sepatu lah ya. Sol sepatu itu kan di bawah kan. Jadi oversold itu di bawah dan sebaliknya overbought di atas. Jadi saya ulangi sekali lagi. RSI itu untuk melihat oversold dan overbought-nya ataupun fungsinya untuk batasan open posisi. Sedangkan si SMA untuk melihat tren gitu ya. Dan di sini ya tepat sekali di sini di saat sudah nyentuh dengan si SMA maka pembalikan arah sudah terjadi. Panjang sekali pembahasannya dan capek saya. Oke, kita ganti market terlebih dahulu. Kita melihat presentasi market yang paling tinggi, Apple. Apa ini? Apple kok presentasinya tinggi sekali? Apakah iPhone 17 Hotel? Astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh bahas itu. Kita kan channel yang paling sangat sopan sekali di sini. Nggak boleh kita bahas-bahas seperti itu, pemirsa. Nggak boleh. Oh, resistensi. Nggak boleh. USD, JPY. Nggak boleh juga. Out USD. Nah, di sini ada simpang siur sedikit, pemirsa. Kenapa? Karena di out USD ataupun mata uang lainnya, ini ada OTC di ujungnya. Ya, memang OTC ini tidak ada di TradingView, tapi menurut saya kalau selama kita profit, kenapa emang trading di OTC?
Contoh ini agak riskan untuk kita open posisi. Jujur saja ini agak riskan untuk saya open posisi. Why? Ini tren sebenarnya ada dua opsional. Yang pertama, dia itu turun gara-gara pembalikan arah. Ya memang sih. Dia turun gara-gara support resisten di sini, tetapi sangat mungkin di sini dengan jam terbang profesional yang sangat tinggi sekali yang saya punya. Dia di sini akan menciptakan doji dan menyempurnakan dari si tren untuk nyampe ke titik ini. Yang ke titik itu pasti akan dituju. Sayangnya kadang-kadang di lain momentum dia cuman pergi, kemudian dia tinggalkan. Enggak tuh. Dia cuma naik doang sebentar, nyentuh dengan titik ini, titik satpamnya, kemudian dia turun. Nah, itu yang agak kurangnya seperti itu. Kita tandain out USD. Oke, kita open buy. Kita open buy. Oke, ini strategi dari penyampaian saya tadi tentang indikator. Ini momentumnya dan ini potensi profit itu sangat oke, ya. Yang mana kita tahu di sini si SMA 12 dan SMA 20-nya sudah terjadi persilangan dan si EMA Ajo Indicator mau menyentuh dengan indikatornya. Dan ini potensi profit itu sangat tinggi sekali, maka saya bersiap untuk open posisi buy di sini. Oke. Sembari kita menunggu. Menunggu dari ini. Dari out USD. Kenapa? Masa kita dua opening part berapa ini? Part kedua masa kita gagal lah. Kan kurang kayak gitu kan. Ayolah, kau naiklah harusnya sampai ke sini, bosku. Oh, kita loss 200.000 itu sangat safe. Enggak lah, saldo kita 22 juta. Loss 200.000 itu kentang sekali. Oke, ini kita tandain untuk nanti kita bisa open posisi. Kita masuk ke market Crypto Composite Index untuk persiapan. Astaga, udah naik dia, Pak. Oke, kita sudah open posisi di market Crypto Composite Index dengan strategi yang tadi di awal saya sampaikan. Strategi dari kombinasi indikator. Ini strategi yang sering saya gunakan sehari-hari. Indikator memang boleh walaupun nggak terlalu bagus ya. Ya, yang mana indikator itu akurasinya cuma 20%, Pak. 20 sampai 50% lah akurasi dari indikator jika kita menggunakan indikator saja. Contoh, ada seseorang yang trading itu cuma melihat indikator saja kemudian di entry. Ini agak kurang sekali pemirsa. Kenapa? Karena cara terjadi trading itu ada 4. Priation ataupun grafik menciptakan candle menciptakan tren menciptakan indikator. Nah, di sini kita menggunakan indikator saja tanpa melihat dari pola candle, tanpa melihat dari tren, tanpa kita tahu tren itu sedang terjadi apa. Ini akan buruk akurasinya. Demikian ya. Oke, tepat sekali nyentuh dengan si Ajo Indicator yang udah saya modif sedikit, mungkin lebih cocok di saya dengan settingan seperti ini. Menurunkan cuma 8 biji angka, agak tidak terasa, tapi intinya masih mendekati lah. Indikator sudah menyentuh banget dan persilangan sudah terjadi, overbought-nya aman. Oke, untuk di VIP Case Per Sinyal nanti saya akan memberikan video yang sangat oke sekali. Saya ingatkan untuk kalian semuanya yang menonton video ini, kalau kalian mau join ataupun kalian mau trading yang jauh lebih expert, jauh lebih kompeten, jauh lebih oke, itu kalian boleh join di grup Case Per Sinyal. Kalian boleh lihat di sini punya. Ini grup Case Per Sinyal, grup yang paling saya rekomendasikan sekali. Di sana ada
trabar, trading bareng, yang kalian akan dimentorkan, kalian akan disetirkan arah open posisi kalian. Ini open posisi buy di sini, ini open posisi sell di sini. Contoh seperti ini, rekomendasi market. Ini adanya di jam 12 dan jam 4 sore. Mentor akan memberikan rekomendasi market untuk kalian bisa tradingkan. Jadi udah dianalisa dulu, kalian bisa follow dari indikator itu. Ataupun misalkan kalian mau easy sekali, kalian bisa follow dari mentor yang kalian sukai di sana. Ada banyak mentor di sana, kalian bisa sukai. Dan di saat dia melakukan trabar, kalian bisa ikuti. Dan di jam 8 malam itu ada live setiap hari. Live edukasi dan live trabar. Khususnya malam Senin itu bertemu dengan saya. Oke, kita lanjutkan dari open posisi kita. Ini kalau memang pas strateginya itu memang sangat ampuh sekali dari indikator ini ya, pemirsa ya. Oke, kita udah profit. Ini kita lihat dari loss kita tadi, out USD ya. Kenapa ini turunnya? Oke, kita cek. Dia itu di jam 12, jam 1.46. 1.45 lah. Jam 1.45. Oh, memang dia itu nyentuh. Ternyata saya terkocek tadi dengan time frame 1 menit. Ya, memang tolol saya di situ. Oke, di sini menggunakan indikator ini, teknikal ini, strategi ini tidak cocok ya, karena memang trennya sedang naik sekali kan. Saran saya di saat kalian menemukan teknikal seperti ini ataupun tren seperti ini, kalian boleh follow saja di saat dia sudah terjadi merah. Jadi dia tren sedang naik sekali, terjadi merah dan ada muncul candlestick hijau. Saran saya, jika kalian menemukan tren seperti ini punya, kalian boleh follow, tapi follow-nya jangan 1 menit. Follow-nya itu ada baiknya 3 menit ke atas. Boleh 3 menit, boleh 5 menit, boleh 8 menit, suka-suka hati. Karena dia kecil-kecil Pak. Kecil-kecil bikin sakit hati kadang-kadang kan. Enggak suka saya dengan trennya seperti ini. Memang jelas banget trennya itu arah kenaikan, tetapi I don't like it. Saya tidak suka. Oke, kita masuk ini lagi. Kalau ini mending kalian kabur dari market. Kalau menemukan candle yang seperti ini, yang lidi-lidi panjang ini nggak rekom lah. Oke, kita masuk ke Europe Composite. Sama aja, yang tadi ya. Sorry. Asia Composite capable. Oke, Asia Composite. Oke. Ini cuman eksklusif di Casper yang saya katakan, karena kan Casper itu tetap diutamakan lah, karena saya di sana kan. Tetap saya utamakan di Casper. Casper itu pasti akan tahu di saat seperti ini. Makanya join Casper itu menguntungkan Pak. Gas saja lah. Masuk ke time frame 1 menit. Oke, kita bisa entry sell di sini kalau dia sudah menciptakan momentum. Oke, kita entry sell. Persilangan sudah terjadi, overbought-nya masih jauh, oversold-nya juga masih aman, jadi agak nggak masalah kalau kita open posisi sell. Rekaman kita sudah 15 menit. Gak terasa ya, open posisi trading for living. Trading for living kita hari ini cukup oke.
kacamata ini marah kayak dia ya. Karena dia akan ngomong aku udah dibayar tapi nggak ada apa-apain nggak ya. Alright guys, jadi sangat oke sekali dari strategi ini. Ini strategi yang biasa saya gunakan. Strategi ini bisa dikatakan strategi yang paling saya sukai karena memang sangat simple dan ya kalian bisa lihat sendiri kan dari strategi ini. Agak lama memang untuk menunggu momentumnya dan strategi ini saya disclaimer juga. Strategi ini lebih worth it di indeks punya. Jadi kalau di mata uang nggak terlalu bagus kayak indeks. Jadi ada baiknya kalian trade-nya itu tetap di indeks gitu ya. Tidak rekom, bisa nggak? Bisa disebutkan dengan tidak rekom, bisa kayaknya ya. Tidak rekom untuk trading di mata uang jika kalian menggunakan strategi ini. Oke. Dan ada baiknya juga di saat kalian menggunakan strategi ini, kalian harus melakukan backtest. Tes dulu dengan akun demo, tes dulu apakah cocok, apakah tidak cocok, apakah harus dimodif sedikit. Karena kan yang paling utama dan yang paling penting itu kenyamanan. Jadi di saat kita menggunakan sesuatu sampai kita nyaman dan ngerti betul dengan apa yang kita lakukan, maka itu jauh lebih oke. Harusnya seperti itu. Harusnya memang sistem hidup kayak gitu. Kalau memang nggak nyaman dengan teknikal ini, bahkan bikin pusing, bahkan yang paling buruk itu menurunkan dari win rate harian. Jadi misalkan kalian menggunakan strategi A, ini dia strategi A. Ini strategi ini udah sangat oke sekali. Sebutlah dia itu support resistant. Yang paling familiar saya berikan contoh. Ini strategi A ini sangat bagus di kalian gitu. Kalian sangat bagus untuk trading menggunakan strategi A, strategi support resistant. Win rate-nya 7 itu kan udah oke sekali. Win rate 7, profit 7 kali, loss 3 kali, yang mana itu udah sangat baik. Datang nih strategi Ali Komar nih. Out of nowhere, dia itu datang, nonton, kayaknya menarik deh. Nah, kalian akan coba nih. Di saat kalian coba, yang ini bisa jadi rusak, maka tinggalkan yang ini. Gitu ya. Nama saya Muhammad Alwi, saya akan bertemu lagi di lain video. Bye-bye.